menguji polaritas dari beberapa buah impor. Sebelumnya, perkenalkan saya Regina Tresla Brunajaitan. Saya Febiola Melusi. Saya Dira Manisa. Saya Freya Sitiro. Saya Isunya Esinggolo. Saya Robi Gita Sinaga. Saya Gabriel Orlando Tujuh. Selamat menyaksikan. Alat yang dibutuhkan untuk membuat alat uji. Pembuatan alat uji. Pertama, gulung kardus yang berukuran 38 x 3, 5 cm. Seperti ini. Kedua, lem bagian ujung gulungan. Ketiga, lem salah satu ujung gulungan kardus. Lalu rekatkan pada alas kardus. Pastikan sudah benar-benar rekat. Keempat, potong bagian atas botol menggunakan cutter. Kelima, lengketkan 2 buah sumpit pada tiang kardus dengan lem tembak. Tempelkan sedikit potongan kardus di atasnya agar semakin rekat. Keenam, hapit potongan atas botol tadi pada kedua sumpit, lalu dilem agar tidak lepas saat dilakukan uji. Tutup potongan botol tadi dengan tutupnya yang sudah dilubangi terlebih dahulu menggunakan jarum atau ujung paku yang dipanaskan. This is the final look. Alat sederhana untuk menguji polaritas larutan sudah selesai. Proses pengambilan ekstrak buah yang diuji. Sepuluh ekstrak buah impor yang akan diuji polaritasnya. Sampel yang diuji terlalu kental sehingga akan sulit saat melewati tutup botol dengan lubang yang kecil. Maka dari itu, untuk setiap ekstrak buah tersebut, kami tambahkan masing-masing 5 sendok air agar lebih encer. Setelah semua sampel ditambahkan air, ekstrak ceri ternyata tidak bisa larut dalam air. Terlihat di sini, ekstrak ceri tersebut membentuk gumpalan yang tidak larut. Prosedur kerjanya kita lakukan dengan yang pertama memasukkan sampel yang akan diuji ke dalam potongan botol bagian atas tersebut. Lalu setelah airnya mengalir, ambil mika yang telah digosokkan ke rambut. Jika sampel tersebut tertarik kepada mika, maka sampel tersebut termasuk polar. Air termasuk senyawa polar dan lihat, airnya tertarik ke arah mika tersebut. Jadi, cara ini benar-benar bisa kita gunakan untuk menguji polaritas suatu cairan atau larutan. Pertama, pengujian pada apel. Terlihat di sini bahwa ekstrak dari apel tersebut tertarik ke arah mika. Jadi, ekstrak apel termasuk polar. Kedua, uji pada ceri.
Ingat ya, sebelum melakukan uji gosokan dulu mika pada rambut atau wol, hal ini berlaku untuk setiap pengujian sampel, mikanya harus digosokkan ulang ke rambut. Ekstrak ceri tetap tertarik kepada mika walaupun tidak terlalu kuat. Jadi, ceri tetap dikategorikan polar namun dengan kepolaran yang rendah. Ketiga, uji pada anggur. Lihat, ekstrak anggur juga ditarik oleh mika namun tarikannya lemah. So, ekstrak anggur tetap dikategorikan polar namun dengan kepolaran yang rendah. Keempat, uji pada buah naga. Ekstrak buah naga juga termasuk polar karena dapat ditarik oleh mika, namun dengan tarikan yang lemah, jadi kepolarannya juga rendah. Kelima, uji pada pir. Bisa dilihat, cairan dari ekstrak pir dapat ditarik oleh mika. Maka dari itu, cairan dari ekstrak pir termasuk polar. Keenam, uji pada kiwi. Cairan dari ekstrak kiwi dapat ditarik oleh mika. Maka dari itu, ekstrak kiwi juga termasuk polar. Ketujuh, uji pada stroberi. Cairan dari ekstrak stroberi juga dapat ditarik oleh mika. Jadi, ekstrak stroberi termasuk polar. Kedelapan, uji pada kurma. Lihat, cairan dari ekstrak kurma berbelok atau tertarik ke arah mika. Jadi, ekstrak kurma termasuk polar. Kesembilan, uji pada jeruk sangkis. Cairannya berbelok ke arah mika. Jadi, ekstrak jeruk sangkis termasuk polar. 10. Uji pada blueberry. Karena dari awal blueberry tidak larut dalam air dan teksturnya kental dan menggumpal. Jadi, ekstraknya tidak bisa lewat dari lubang tutup botol. Oleh karenanya, kami dapat menyimpulkan blueberry termasuk non-polar karena tidak larut dalam air yang termasuk pelarut polar. Sedikit penjelasan kenapa uji mika bisa digunakan untuk menentukan polaritas cairan. Uji mika dapat digunakan untuk menentukan polaritas karena mika yang digosok pada rambut atau wol
menyimpan muatan listrik statis. Molekul polar memiliki dipol permanen, yaitu muatan parsial positif dan negatif. Saat berada dalam medan listrik dari Mika, dipol ini akan terorientasi dan tertarik, sehingga cairan polar menyimpang ke arah Mika. Sebaliknya, molekul non-polar tidak memiliki dipol permanen, sehingga tidak menunjukkan penyimpangan. Dengan demikian, penyimpangan cairan terhadap Mika dapat dijadikan indikator polaritas. Tara, ini dia hasil dari uji polaritas 10 ekstrak buah impor dengan alat uji polaritas sederhana yang kami buat. Inilah dia hasil dari proyek kami, yaitu berupa alat sederhana untuk menguji polaritas dari buah impor. Sekian dari video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.